semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Semakin mendekati akhir bulan Agustus, harapan jutaan tenaga honorer yang telah mengabdi demi pelayanan publik semakin terasa berat. Rapat paripurna kedua DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 yang diharapkan menjadi ajang pengesahan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN justru berakhir anti klimaks. Banyak tenaga honorer yang penuh harap menantikan sebuah kabar baik mengenai nasib mereka dalam RUU ASN tersebut. Namun, apa yang para honorer nantikan rupanya tak kunjung hadir. Melansir dari laman dpr.go.id, dari agenda yang dibahas dalam sidang paripurna pada 22 Agustus 2023 lalu, tak satupun yang membahas soal RUU ASN. Hal ini tentunya mengecewakan banyak pihak, terutama para tenaga honorer yang telah menanti kepastian status mereka. Sudah diketahui jika tenaga honorer merupakan bagian penting dalam roda pemerintahan di Indonesia. Namun, selama ini nasib para pegawai honorer ini bagaikan bola pingpong. Bolak-balik antara janji-janji manis dan kenyataan pahit. Salah satu solusi yang dinanti adalah pengesahan RUU ASN yang diharapkan bisa memberikan jaminan dan perlindungan bagi para tenaga honorer. Seyogianya RUU ASN yang digadang-gadang dan beritanya digembar-gemborkan punya visi menyelamatkan para tenaga honorer Indonesia, di mana dalam salah satu poin yang ada dalam klaster revisi Undang-Undang ASN tersebut adalah mengenai pengangkatan honorer, baik itu seluruhnya atau menjadi P3K part-time dan juga full-time. Dalam perjalanan panjang RUU ASN, sejumlah pihak terkait menjanjikan akan dirampungkan sebelum akhir Agustus. Bahkan Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI pernah mengungkapkan di beberapa pekan lalu terkait pengesahan RUU ASN ini yang dilansir dari laman resmi dpr.go.id pada 27 Juli 2023. RUU ASN insya Allah ini tinggal menunggu masuk masa sidang. Sudah selesai kemarin dibahas di tingkat panja. Tinggal nanti pembahasan tingkat 1 dengan pemerintah, kemudian langsung mudah-mudahan di awal masa sidang nanti di pertengahan Agustus kita mulai. Mungkin minggu ketiga sudah selesai, tutur Ahmad Doli memastikan. Mengingat jika ini adalah minggu ketiga di bulan Agustus 2023, tentu pengesahan RUU ASN sangat dinanti-nanti. Terlebih lagi, salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu dalam RUU ASN adalah skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik part-time maupun full-time. P3K ini diharapkan menjadi solusi untuk mengangkat sekitar 2,3 juta tenaga honorer yang telah terdata. Skema ini memberikan fleksibilitas dalam pengangkatan pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi tanpa mengesampingkan aspek kesejahteraan. P3K part-time akan memberikan kesempatan kepada honorer untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu dengan kontrak kerja yang dapat diperbaharui setiap tahunnya. Hal ini tentu cocok untuk posisi-posisi yang membutuhkan fleksibilitas waktu kerja. Sementara P3K full-time menawarkan kontrak kerja jangka panjang yang memberikan kepastian bagi tenaga honorer. Tentunya dengan hak-hak yang setara dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Namun dengan belum disahkannya RUU ASN hingga saat ini, banyak pertanyaan yang muncul. Apakah RUU ASN hanya akan menjadi wacana? Apakah pemerintah serius dalam menyelesaikan permasalahan honorer ini? Atau
apakah ini hanya strategi politik jelang pemilu 2024? Kedepannya diharapkan pemerintah dan DPR RI dapat segera memprioritaskan untuk pengesahan RUU ASN ini agar bisa memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang telah mengabdi dengan sepenuh hati bagi negeri ini. Kini, mata Indonesia tertuju kepada gedung parlemen, menantikan langkah konkret untuk kesejahteraan para abdi negara. Sekian, sampai jumpa di video News Education berikutnya.